Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Faruk Iqbal, Miftahul Ulum, Adistijati Kusumaningrum, dan saya Silmi Mauli. Di sini kami hendak mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisis fenomena-fenomena sosiologi komunikasi dan relasinya dengan media, agama, dan masyarakat. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang bagaimana sih korelasi antara media, agama, dan masyarakat dalam konteks sosiologi komunikasi. Nah, jadi masyarakat itu tidak akan lepas dari sebuah sistem kepercayaan, atau dalam hal ini adalah agama yang secara umum mengatur perbuatan mereka. Dan di era ini masyarakat juga tidak akan lepas dari yang namanya genggaman media seperti televisi, media sosial, media cetak, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di sini kami sudah merangkum 3 contoh dari fenomena tersebut. Oke, fenomena yang pertama yaitu adanya fenomena komodifikasi agama pada iklan-iklan di televisi. Kami membahas ini karena semakin kesini acara dan iklan-iklan di televisi semakin menutup mata kita tentang arti agama sesungguhnya, dan ini tidak disadari oleh audiens atau penonton. Contohnya yaitu pada iklan kalung dan gelang kesehatan yang memanfaatkan desain tasbih dengan lafaz Allah yang terkesan islami. Kalung ini dijual dengan harga tinggi, yaitu kisaran ratusan hingga jutaan rupiah. Menurut kami ini cukup menghilangkan esensi Islam yang sebenarnya, yaitu tentang bertasbih dan berzikir yang seharusnya itu dengan niat hati yang ikhlas dan tulus, bukan menggunakan barang mahal yang bahkan manfaat kesehatannya pun belum teruji. Hal ini masuk ke dalam komodifikasi agama karena media mengajak masyarakat untuk konsumtif dengan cara memanfaatkan kepercayaan mayoritas sebagai target marketing. Terlebih lagi, iklan ini ditayangkan di televisi nasional yang disaksikan banyak orang sehingga pengaruhnya cukup meyakinkan bagi sebagian orang. Oke, yang selanjutnya adalah fenomena disinformasi di masa COVID-19. Fenomena COVID-19 masih belum usai dan kasusnya pun masih banyak. Di sisi lain, disinformasi mengenai wabah corona pun bermunculan. Masyarakat yang melihat wabah COVID-19 yang krisis dan tidak berkesudahan ini mulai menyambungkan fenomena tersebut dengan adanya mitos atau keyakinan kultural. Media sosial juga mempengaruhi penyebaran berita yang mengandung klaim palsu atau hoax mengenai wabah corona ini. Salah satu contoh seperti unggahan video di media sosial tentang sekelompok orang berwajah Asia Timur mengucapkan kalimat syahadat, karena menurutnya virus corona tidak menular kepada kaum muslim. Beberapa masyarakat yang beragama muslim pun ada yang percaya, karena tidak menyaring informasi terlebih dahulu. Apakah hal tersebut benar atau tidak sehingga mudah terkena hoax? Padahal, entah orang dengan agama apapun bisa terkena COVID ini, karena kita sama-sama manusia biasa di mata Tuhan. Bisa dikatakan, di sini agama sebagai isu yang sangat sensitif digunakan sebagai disinformasi dalam suatu masyarakat melewati media sosial. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang komodifikasi agama pada iklan sirup marjan. Iklan sirup marjan selalu tampil dalam televisi setiap bulan Ramadan. Iklan tersebut memasarkan tentang minuman manis dan segar yang cocok untuk para umat muslim yang berpuasa untuk dihidangkan saat berbuka puasa. Iklan biasanya berbentuk serial yang berciri khas bulan Ramadan seperti pulang kampung, takbir, dan lain-lain. Berhubungan dengan representasi Marjan selalu mempresentasi iklannya saat bulan Ramadan karena masyarakat berpikir bahwa minuman manis cocok disantap saat berbuka puasa. Dalam iklan tersebut bersifat menggiring opini pemirsa agar lebih baik menggunakan sirup marjan saat berbuka. Disinilah indikasi modifikasi agama dalam iklan televisi. Sudah digunakan dalam berbagai iklan, terutama saat Ramadan. Alhasil umat Islam benar-benar dianggap sebagai pasar media yang potensial. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kita sebagai umat yang beragama harus mengutamakan kejujuran. Dengan kejujuran, kehidupan kita akan berjalan lebih baik. Begitupun dengan kehidupan di masyarakat, kita harus selalu berhati-hati dalam memilih, apalagi yang terlihat di media. Media bisa menjadi sumber manfaat atau bahkan menjadi bumerang untuk kita. Sudah sepantasnya media harus memberi informasi yang jujur dan bermanfaat. Serta kita sebagai masyarakat harus menjunjung tinggi kejujuran dan memerangi kebohongan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.